Assalamualaikum, selamat sore, kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 15 September 2021 kita kembali mengudara. Kita akan upload perlintasan buat kalian semua untuk bersama-sama memantau dari hasil capaian pengerjaan sampai saat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, dan langsung saja kita bisa perhatikan untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan ya tadi siang ya, seperti yang kita perhatikan di depan ini. Di bagian sebelah kanannya sudah dilanjutkan untuk pengaspalan area verge. Nanti akan langsung terhubung ke bagian sebelah kanan yang ada di trek lurus itu. Ya, untuk batas dari pengaspalan sampai di sini. Nantinya akan dilanjutkan kembali untuk melanjutkan dari progres pengaspalan tersebut. Seperti yang kita ketahui juga pada sore hari ini atau siang tadi terus berlangsung sampai sore hari ini ya, pengaspalan di tikungan ke-8 menuju ke-9 area run-off yang berada di sana kita akan perhatikan. Tapi sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu di sini ya untuk hasil dari pengerjaan untuk penempatan di bagian beton gebrok atau pemasangan di bagian pagar pit wall. Nah, ini di bagian trek lurus bisa kita lihat bersama-sama, sudah mantap sekali. Untuk pemasangan di bagian pagar pit wall sudah bisa terlihat jelas dari kamera kita. Ya, beton gebrok sudah terpasang sampai di sini. Ya, cukup panjang ya dari depan tikungan ke-17 ini atau sambungan dari 17 menuju trek lurus sampai ke tikungan pertama. Nah, jadi ini sudah dilakukan untuk pemasangan tadi siang menjelang sore itu. Nah, jadi hasilnya ya sudah sip sekali, sudah fix, sudah mantap untuk pengerjaan di bagian pit wall yang ada di sebelah kiri ini. Tinggal lanjutan saja di beberapa bagian ini akan dilanjutkan untuk pengerjaan penaruhan di bagian pagar pit wall itu. Ya, selain itu juga bisa kita lihat untuk hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan di bagian bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus. Nah, seperti inilah kondisinya di sore hari ini. Untuk kacanya semuanya sudah terpasang secara sempurna. Saat ini pengecetan masih terus berlangsung di tembok yang berada di luar ini, maupun pengerjaan di bagian landscape atau di bagian bawahnya itu masih terus dilakukan untuk perapian ya, dicor supaya pas nanti, supaya rapi terlihat di bagian bangunan race control yang berada di sisi kiri ini. Ya, jadi untuk gardu PLN juga sudah siap semuanya ya, material-material maupun alat-alat kelistrikan sudah ditaruh di bagian dalamnya, tinggal dirakit saja tentunya ya untuk instalasi kabel lainnya. Nanti kabel tersebut akan lewat jalur tanah supaya tidak terlihat semrawut di bagian atas ini ya. Tentunya di bagian bawah akan disalurkan nanti melewati pipa ke seluruh penjuru yang ada di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, untuk jalur yang ada di sini yang akan terhubung ke bagian jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana akan dilakukan pengaspalan. Kalau kita perhatikan di sini ya, lapisan prime coat sudah dilakukan. Artinya segera kita masih menunggu ini untuk melanjutkan aktivitas yaitu pengaspalan. Ya, ini adalah bangunan medical center yang kita lihat di video kita sebelumnya. Nah, banyak sekali teman-teman yang berkomentar juga, kenapa itu karatan? Ini bukan karatan sebenarnya ya. Ini adalah debu-debu yang bertebaran dari pengerjaan yang ada di bagian kaplingan-kaplingan di sini maupun kendaraan yang lalu lalang. Nanti akan dibersihkan ya. Karena bangunan tersebut ya, bangunan aluminium yang memang sudah teruji. Jangan khawatir buat teman-teman ya, semuanya aman gitu. Ya, di sini kita bisa lihat juga untuk lapisan prime coat sudah dilakukan di bagian belakang kaplingan ini. Akan dilanjutkan untuk pengaspalan, kita masih menunggu ini untuk instruksi selanjutnya. Di kaplingan-kaplingan di sini sudah dilakukan untuk pengecoran lapisan kedua, tinggal di depan itu tinggal sedikit lagi. Begitu juga untuk pengerjaan di belakang pedok masih terus berlangsung untuk jalur yang ada di sini ya, nantinya supaya sesuai dengan elevasi atau ketinggian dari beton-beton yang ada di sini. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari pemasangan pagar maupun beton gebrok pit wall sudah terjajar, sudah mantap ini.
dari depan gardu PLN menuju tikungan pertama sudah terpasang semuanya. Begitu juga untuk pemasangan di bagian pagarnya nanti akan dilanjutkan supaya sempurna ya. Nah, ini ada lubang-lubang ini. Ada teman yang bertanya juga, ini lebarnya itu 50 cm atau setengah meter dan tingginya 1 meter. Nah, ini nanti untuk para marshal maupun kru pembalap yang berada di depan garasi pedok ini akan memberikan support ke para pembalap mereka seperti itu. Untuk pitboard sudah ada lokasinya tadi ya, seperti yang kita perhatikan untuk pitboard itu sendiri. Ya, jadi sejauh ini yang kita bisa pantau untuk pengerjaan di lintasan Suramatrika terus dilakukan percepatan. Seperti di kaplingan ini sudah fix semuanya, tinggal penyempurnaan saja tentunya untuk lapisan kedua di sini akan dilanjutkan pengecoran supaya bisa terselesaikan. Sampai sore hari ini masih terus berlanjut untuk pengerjaan di sini pengecoran yang akan langsung terhubung ke bagian belakang race control yang ada di depan sana. Oke, lanjut lagi perjalanan kita untuk menelusuri hasil dari pengerjaan di sore hari ini. Seperti yang kita perhatikan di bagian kaplingan ini sudah fix. Tinggal sedikit di sana ya, di bagian sisi sebelah kanan tadi akan dilanjutkan untuk tersambung menuju ke tunnel pertama yang ada di sini. Ya, ini adalah tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus. Jadi tunnel ini fungsinya nanti sebagai jalur menuju ke zona tengah, di mana zona tengah juga akan dibangun ya untuk bagian grandstand atau tribun nantinya, dan hotel Villa Resort juga di tengah itu akan dibangun secara bertahap, tidak saat ini ya, perlu diketahui buat teman-teman semua. Jadi sirkuit Mandalika mempunyai dua tunnel. Tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus ini dengan panjang 65 meter ya, yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu. Dan tunnel kedua berada di tikungan ke-8 ya, di bawah tikungan ke-8 dengan panjang 117 meter. Jadi untuk tunnel ini sudah sip semuanya. Penaruhan untuk lampu maupun instalasi lainnya ya sudah sip. Ya, jadi tunnel sendiri sudah mempunyai genset di bagian sayap sebelah kanan ditaruh sana untuk menyedot air apabila turun hujan ya, hujan keras nantinya sudah ada di sana bak kontrol yang akan tersalur nanti airnya tersebut disedot secara otomatis. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut kembali dari trek lurus menuju tikungan pertama. Kita akan lihat untuk hasil dari pengerjaan tadi siang ya. Di sini untuk area curb sudah mulai terlihat, itu akan terus dilakukan sepanjang yang dibutuhkan sampai di belakang itu. Ya, di tikungan pertama menuju tikungan kedua di sini sudah sip untuk pengerjaan di bagian curb area di sisi kiri ini sudah tersambung menuju tikungan kedua. Dan untuk pengecatan masih kita menunggu ya, seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya. Di sebelah kanan ini akan dilanjutkan untuk lapisan ketiga. Nanti di bagian area verge ini yang tersambung ke long lap penalty yang berada di sebelah kanan yang ada di tikungan ketiga menuju keempat ini. Ya, kita sudah berada di tikungan ketiga menuju keempat untuk pengecoran ke area di sini sudah sip, itu sudah tersambung juga. Jadi dari tikungan pertama atau dari trek lurus itu sebelah kanan sudah sip. Di tikungan pertama menuju tikungan kedua sip. Di sini dari tikungan ketiga menuju keempat ini sudah dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan di tikungan keempat menuju kelima ini masih terus berlangsung sampai sore hari ini. Bahkan akan lembur untuk menyelesaikan dari pengecoran yang ada di curb area yang ada di sini. Nah, ini para pekerja masih terus merapikan dari sisa-sisa debu atau sisa semen yang berbekas di bagian trek lintasan ya. Akan dibersihkan supaya tidak lengket nantinya. Nah, ini di depan ini akan terus berlanjut ya untuk pengecoran, akan dibersihkan dulu sebelum dilakukan pengecoran seperti yang kita perhatikan di bawah tadi. Ya, di sini bisa kita perhatikan untuk penanaman area pohon ya berbagai jenis sudah mulai dilakukan di bagian sebelah kanan yang ada di sana. Maupun pekerjaan untuk jalur zona tengah itu sudah fix sekali, sudah tersambung semuanya menuju ke tunnel kedua. Ya, bentuknya bundar di tengah itu ya.
Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika di sore hari ini. Kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7. Pengecoran di sini juga sudah siap sekali ya, sudah tersambung semuanya di bagian curb area. Tinggal sedikit ini di bagian tengah ini karena modelnya beda nanti ya. Di sini modelnya tidak sama. Jadi untuk curb area juga ada yang bergelombang, ada yang datar, seperti itu. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-8 dan di sini luar biasa sekali untuk pengaspalan sudah dilakukan di sebelah kanan, yaitu area run off menuju ke jalur entry yang ada di sebelah kanan ya, yang tersambung ke bagian inner surface road. Nah, di sini untuk pemadatan atau hasil dari pengaspalan tadi dilakukan pemadatan masih terus berlangsung sampai sore hari ini. Sedikit lagi akan terselesaikan untuk pengaspalan menuju ke jalur entry atau jalur evakuasi yang akan terhubung ke inner surface road. Nah, di sini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk pengaspalan pada sore hari ini berlangsung sampai saat ini ya, terus dilakukan tentunya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Jadi seperti yang kita ketahui, titik pengerjaan yang belum dilakukan untuk lapisan ketiga di bagian area run off yang ada di tikungan ke-8 menuju ke-9 ini, ternyata untuk sore hari ini bisa kita saksikan bersama-sama sudah dilakukan menuju tikungan ke-9 atau menuju ke jalur entry yang berada di sebelah kanan ini. Nah, semakin mantap dengan melihat situasi yang ada di sini ya. Para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka. Ini sudah jam 18 kurang lebih ya. Ini kita ambil video. Jadi sudah sore sekali tentunya. Para pekerja masih terus melakukan lanjutan untuk pengaspalan menuju ke jalur surface road yang berada di sisi sebelah kanan itu untuk jalur entry ini. Nah, jadi akan dilanjutkan juga di bagian area verge yang berada di sisi kanan tersebut ya, menuju tikungan ke-12. Nantinya kita akan terus bersama-sama memantau. Dan di sini masih terus dilakukan sampai sore hari ini, bahkan akan lembur untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di sini supaya bisa terselesaikan. Semakin mantap dan kita optimis bahwa Indonesia pasti bisa. Ya, di sini kita tarik sedikit karena memang angin lumayan kencang di sore hari ini ya. Oke, jadi bisa kita perhatikan di sana untuk pengerjaan pengaspalan lapisan ketiga masih terus berlangsung menuju ke jalur entry maupun menuju ke area verge yang berada di depan ini ya, di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini. Dan untuk hasil dari pengecoran juga di sebelah kiri bisa kita perhatikan di sana sudah didapatkan menuju tikungan ke-10. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika ini tidak hanya difokuskan di pengaspalan, tetapi juga untuk pengecoran ke area masih terus berlangsung secara bersamaan, maupun pengerjaan di bagian area rumput terus dikerjakan secara bersama-sama atau secara bersamaan seperti itu. Ya, selain itu juga bisa kita lihat keindahan di depan sana ya, untuk pantai yang berada di depan tikungan ke-10. Langsung kita bisa melihat keindahan alam atau laut yang biru. Luar biasa sekali memang pemandangan yang berada di bukit tikungan ke-10 ini. Nanti tempat ini akan dijadikan tribun terbuka untuk para penonton. Ini menjadi salah satu favorit kita tentunya nanti ya. Sambil melihat keindahan alam dan sambil melihat balapan yang sedang berlangsung tentunya. Mantap. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini. Di sebelah kanan juga akan segera siap untuk lanjutan pengaspalan ya. Sudah dilakukan lapisan tak coach yang kita bilang itu atau lapisan prime coach seperti itu ya. Untuk lanjutan di bagian sisi kanan tersebut supaya tersambung di pelebaran untuk inner surface road. Dan kita sudah berada di tikungan ke-12 di sini. Untuk ke area masih belum dilakukan perapian. Segera ini akan dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan. Seperti yang kita lihat tadi di belakang masih terus berlanjut, yaitu pemotongan sedikit di bagian track line maupun run off yang berada di sana untuk segera terselesaikan dan akan dilanjutkan pengecoran. Di sini juga untuk tikungan ke-13 menuju ke-14 sudah tersambung semuanya di lapisan ketiga. Tinggal yang belum hanya di bagian sebelah kiri. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ya, jadi untuk pengaspalan lapisan ketiga tinggal di bagian sisi sebelah kiri untuk area run off. Untuk semuanya sudah ya, tinggal area verge.
tapi segera akan dikebut untuk menyelesaikan dari mega project ini. Nah, ini dia tikungan ke-14 menuju ke-15. Di sini sudah dilakukan untuk pengamplasan atau alat cold milling itu ya, sudah melakukan pengamplasan di bagian permukaan untuk dilanjutkan lapisan yang kita sebut tadi, dan akan segera dilanjutkan untuk pengaspalan lapisan ketiga supaya tersambung semuanya. Ya, di sini untuk sambungan tadi ya, bisa kita perhatikan lapisan kedua dilanjutkan dari run off yang berada di sini menuju area verge yang berada di depan sana. Nah, seperti ini hasilnya di sore hari ini kita bisa lihat bersama-sama. Segera juga akan dilanjutkan untuk pengaspalan lapisan ketiga supaya rata semuanya dan terlihat fix semakin sempurna untuk lintasan street circuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita sudah upload perlintasan buat kalian semua dan sudah kita lihat juga untuk hasil dari pengerjaan di sore hari ini cukup gercep ya kalau kita perhatikan. Pengaspalan juga sudah dilakukan di bagian tikungan ke-8 menuju ke-9, begitu juga akan dilanjutkan di bagian sebelah kirinya nanti untuk lapisan ketiga di tikungan ke-14 menuju ke-15. Maka tersambung dengan sempurna untuk di bagian run off yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Dan apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.